Anak-anak sekalian, hari ini kita belajar matematika peminatan, materi tentang vektor yang pertama. Maksudnya vektor pertama nanti ada sambungannya di vektor selanjutnya. Nah, baiklah, coba diperhatikan semua ini. Pengertian vektor. Oke. Pertama saya jelaskan dulu apa itu skalar. Skalar adalah suatu besaran yang hanya mempunyai besar saja, yaitu misalnya ya panjang, waktu, massa, suhu, luas, dan volume. Nah, besaran skalar biasanya dinyatakan oleh sebuah bilangan. Ya, sebuah bilangan maksudnya ya seperti angka lah gitu ya. Nah, kemudian vektor. Vektor adalah suatu besaran yang mempunyai besar, berarti mempunyai besar dan arah. Nah, dia ada besarnya ya, ukurannya, dan yaitu kecepatannya juga harus percepatan, gaya, medan magnet, dan momentum. Vektor disajikan dalam bentuk ruas garis yang berarah. Ya, maksudnya ruas garis seperti ini. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada ruas garis berarah. Arahnya diberi tanda panah dan memperlihatkan adalah gambar 1, gambar 2. Nah, perhatikan gambar 1 ini. Ruas garis AB ini ya, dinotasikan sebagai AB, yaitu vektor AB diberi tanda di atas tanda panah. Nah, berpangkal atau berawal di A. Ini pangkalnya atau awalnya, dan berujung di B. Jadi begitulah yang namanya vektor ya, merupakan suatu ruas garis yang dimana dia berpangkal atau berawal di titik A ini, kalau kita beri nama A dia, kemudian berujung di B, kan gitu. Nah, kemudian perhatikan pada gambar kedua. Gambar kedua ini adalah U adalah vektor yang memiliki pangkal dan yang bertanda panah adalah ujung vektor U. Ini dia ujungnya, ini awalnya. Jadi sama seperti ini, cuma hanya namanya. Vektor biasanya bisa dipakai seperti ini, bisa dipakai seperti ini. Ini huruf besar, ini huruf kecil satu huruf. Nah, kemudian coba lihat besar atau panjang sebuah vektor. Besar atau panjang vektor A ditulis dengan menggunakan notasi seperti kita belajar dulu, nilai mutlak di dalamnya adalah vektor A. Atau boleh aja seperti begini ya, tidak perlu memberikan tanda panah atau tanda vektor. Dan besar atau panjang AB juga ditulis seperti ini atau yang begini, sama itu ya, di atas hanya bedanya satu huruf dengan dua huruf. Dua huruf berarti ada awal ada ujung. Kalau satu huruf dia hanya melambangkan satu vektor saja. Nah, kemudian vektor 0. Vektor 0 adalah vektor yang titik awal dan titik ujungnya sama atau berimpit. Ya, sama atau berimpit. Misalnya AA yaitu disebut dengan nama vektor 0, BB vektor 0 berarti dia awal dan ujungnya itu berimpit, jadi seperti titik. Nah, vektor 0 mempunyai panjang 0 dan arah tak tentu. Nah, karena dia tidak memiliki awal dan ujung, berarti ya arahnya tak tentulah. Nah, kemudian vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya sebesar 1 dan dinotasikan sebagai ini, lambangnya E, dan dibuat nilainya adalah mutlak atau besar vektornya itu adalah sebesar 1. Nah, vektor satuan dari K ditulis dengan nama adalah seperti ini. E, kemudian vektor K-nya agak turun ke bawah, kan gitu. Nah, sebagai contoh ini lihat garisnya. Ini satu vektor yang namanya vektor K. Sedangkan bagian dari vektor K ini kita beri nama, ada namanya vektor satuan, berarti satuan ya, satu satuan, dua satuan, begitu ya. Nah, karena vektor ini adalah satu satuan dan panjang vektor K adalah seperti ini, maka vektor satuan itu adalah 1 per K, ini dia, 1 per K, 1 per K daripada panjang vektor ini dikali besar vektor itu, atau dikali vektor itu. Sehingga dirumuskan vektor satuan dari K adalah 1 per panjang K, vektor K, kali vektor K itu. Nah, kemudian kesamaan antara dua vektor. Kesamaan antara dua vektor adalah apabila panjang dan arahnya sambang. Nah, ini panjangnya, arahnya sama. Nah, di sini dibuat karena panjang AB dan sama dengan panjang CD dan AB itu sejajar CD pada gambar ini,
maka AB itu sama dengan CD. Inilah disebut dengan nama kesamaan antara dua vektor. Berarti vektor AB dan vektor CD itu sama. Nah, operasi vektor. Operasi vektor yang pertama, perkalian sebuah vektor dengan skalar. Berarti misalnya contoh ini vektor A. Nah, kalau kita kali dia dengan K, berarti dia akan bertambah kalau K-nya dalam keadaan positif dengan arah yang sama, hanya panjangnya yang beda gitu ya, arahnya sama. Nah, kemudian ini adalah juga vektor A ya. Dia mau dikali dengan vektor K. Mau dikali dengan skalar K. Tetapi K-nya negatif, maka dia berlawanan. Kalau tadi vektor A kemari, maka untuk mengalikan dengan skalar, maka kalau negatif dia akan berlawanan dengan arahnya dengan yang kita inginkan, yaitu dikali dengan K dalam keadaan negatif. Nah, ini nanti dilanjutkan semua, nanti ini dasar-dasar dulu ya. Nah, sifat-sifat perkalian vektor dengan skalar, misalnya gini, skalar K dikali dengan vektor minus A akan sama dengan artinya minus kali K A vektor. Demikian seterusnya, beginilah sifat-sifatnya kalau kamu perhatikan ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk tentang penjumlahannya. Nah, sekarang kita coba lagi lihat tentang penjumlahan dua vektor. Nah, penjumlahan dua vektor dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu metode segitiga dan metode jajar genjang. Nah, metode segitiga adalah kita akan menyambung seterusnya, menyambung vektor-vektor dari awal ujung, lalu ujung dijadikan awal ujung lagi seperti ini. AB adalah vektor berawal di A, berakhir di B atau berujung di B, disambung dengan vektor BC. Nah, berarti otomatis kita temukan hasilnya adalah AC. Sama seperti kita berjalan dari A menuju B, dari B menuju C, ya otomatis bisa saja langsung dari mulai awal perjalanan sampai ke akhir perjalanan. Itulah namanya metode segitiga. Dan kalau AB itu saya beri nama dengan nama vektor A, B saya kasih nama, BC saya kasih nama dengan vektor B, ya berarti sama dengan A tambah B itu sama dengan vektor C. Itulah metode segitiga sambung menyambung itu namanya. Nah, metode jajar genjang kita hanya menggunakan tadi vektor AB ini dia. Lalu vektor B-nya ya saya langsung dipangkal di awal vektor A dan awal vektor B dihimpitkan. Setelah dihimpitkan dibentuk jajar genjang, inilah putus-putus jajar genjang, maka diagonal jajar genjang itulah sebagai hasil penjumlahan vektor A dengan vektor B. Inilah dia, berarti A tambah B sama dengan vektor C ya kan. Nah, jadi kita kasih nama lah penjumlahannya itu adalah vektor C. Nah, ini tadi contoh metode jajar genjang. Nah, kemudian dengan poligon. Poligon itu dapat menjumlahkan beberapa vektor. Nah, sambung menyambung seperti mengikuti metode segitiga. Ya, sambung menyambung AB, BC, CD, DE. Berarti langsung dari A ke E. Inilah dia. Itu metode poligon. Nah, selisih dua vektor adalah seperti ini, AB kurang AC. Dan kita ketahui, kita telah mempelajari penjumlahan. Berarti kalau namanya pengurangan atau selisihnya, ya cukup kita menuliskan kembali AB kurang. Nah, ini AC ini saya balik menjadi min CA, karena min CA itu sama dengan AC kan. Ini AC itu sama dengan minus vektor CA, kan gitu. Nah, setelah itu kita kalikan, masuk ke dalam CA. Lalu kita lihat ini AB, ini CA. Nah, bagaimana kalau kita ikuti ini dulu supaya dekat sama ininya? Berarti CA ini saya tukar tempatnya ke lebih dahulu, ini CA ya. AB agar ininya serupa, maka ditemukan hasilnya CB. Itulah dia selisih dua vektor. Nah, kemudian vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang berawal dari titik 0 atau titik pangkal koordinat Kartesius. Nah, ditulis dengan huruf yang namanya vektor OA, yaitu OA. Nah, dapat ditulis pakai vektor A saja. Nah, demikian juga kalau OB ini ya kasih nama vektor B saja. Ya, jadi kita sudah tahu namanya ini vektor posisi. A ini adalah vektor posisi dari titik A. Kemudian B ini adalah vektor posisi dari titik B. Nah, selanjutnya kita lihat. OA tambah AB, ini dia. Itu otomatis sama dengan OB. OA tadi apa? Kita kasih nama vektor posisi A. Kemudian AB adalah tetap kita tulis, B adalah ini OB, B. Sehingga AB sama dengan B kurang A. Jadi dapat kita lihat suatu vektor AB mau PQ mau RS bisa kita lakukan seperti gini. AB berarti vektor posisi B dikurang vektor posisi
A. Demikian seterusnya. Kemudian titik tengah. Titik tengah adalah titik T terletak di tengah-tengah AB ini dia. Titik T terletak di tengah-tengah AB. Okey. Lalu kemudian OA kan seperti yang tadi ini, vektor posisi, saya kasih nama dengan nama vektor A. Lalu T dengan vektor T kecil, yang ini vektor B kecil. Sehingga kalau kita jalankan menggunakan penjumlahan, OA tambah AT sama dengan OT ini dia. OA tadi apa? A. AT sama dengan apa AT? AT itu adalah setengah dari AB. Kenapa gitu? Karena kita mau melibatkan huruf A dan huruf B gitu kan. AT adalah setengah dari AB ini dia. Nah, sama dengan OT tadi apa? T. Nah, oke, A tambah setengah. AB ini kita pakailah ilmu tadi ini. Nih, nampak? Yaitu B kurang A. Sama dengan T. Oke, kita kali A tambah setengah B kurang setengah A. Berarti A kurang setengah A setengah B sama dengan T. Jadi, T itu vektor posisi titik T, titik tengah itu adalah setengah dari vektor posisi titik A ditambah vektor posisi titik B. Inilah yang namanya mencari titik tengah dengan memanfaatkan vektor posisi. Nah, contoh 1. Sederhanakanlah CB kurang AB tambah AE kurang DE. Penyelesaian. CB saya tulis, karena kita tahu tambah-tambah lebih gampang atau lebih mudah. Maka kurang ini, AB kita ganti pakai min BA macam yang tadi, nampak ini. Terus tambah AE kurang min ED. Okey, CB ini kali masuk tambah BA, tambah AE, tambah ED. Nah, lihat. Ini dekat, berarti sama dengan CA. Ini dekat, berarti sama dengan AD. Ini juga dekat, sama dengan CD. Itulah tadi contoh 1 yang memanfaatkan ini penjumlahan vektor yang sambung menyambung seperti tadi ini. Okey, nah sekarang contoh 2. Jika vektor X diberi nama atau diberi sama dengan 3 kali vektor A kurang 2 kali vektor B tambah 1 kali vektor C, Y, demikian juga Z, demikian juga, maka tentukanlah 5 kali vektor X kurang 2 kali vektor Z kurang 3 kali vektor Y. Dengan catatan, inilah data vektor X, vektor Y, vektor Z. Nah, penyelesaiannya 5 kali vektor X. Berarti 5 kali, masukkanlah ini. Okey, dihitung 15 kurang 10 tambah 5C. Okey. Lalu min 2 apa? Ini min 2Z. Ini dia. Min 2 kali masukkan vektor Z. Ni. Okey, dihitung min 4A, min 12 tambah 2C. Min 3Y yang ini. Berarti min 3 masukkan data Y dia. A tambah 3B kurang C dan seterusnya. Maka setelah itu dijumlahkan 5X tambah min 2Z tambah min 3Y itu sama dengan, ini dijumlahkan 15 kurang 4, 11 kurang 3, 8 kali vektor A. Kemudian 10 kurang 12 min 22 tambah kurang 9 berarti min 31 vektor B dan tambah 10 kali vektor C. Nah, inilah tadi yang namanya kita disuruh menentukan keadaan hubungan antara vektor X, Y, Z dengan vektor A, B, C. Okey, saya rasa sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya.